Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang kita bahas seputar sholat. Ta'rifus sholah lughatan. Apa itu sholat, Bu? Sholat secara bahasa. Secara bahasa artinya adalah ad-du'a'u bi khairin. Artinya doa-doa yang baik. Jadi kalau ada orang yang nanya, dia habis berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kamu udah sholat belum? Udah, katanya. Menurut bahasa, karena sholat secara bahasa artinya doa. Kalau kita udah berdoa, doa itu artinya sholat, tapi secara bahasa. Nah, tetapi ada sholat secara istilah. Secara istilah, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Sholat secara istilah, Bu, artinya adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Jadi apa itu sholat? Aktivitas gerakan dan aktivitas ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Mana buktinya? Kita tadi pagi sholat subuh, Allahu Akbar. Tuh, ketika ibu ngomong Allah, Allah itu ucapan bukan? Kan kudu ngucap tuh, Allah. Sudah. Yang kedua, tangannya raf'ul yadain, mengangkat. Nah, ini kan af'al. Af'al artinya perbuatan. Jadi ada ucapan dan ada perbuatan. Dimulai dari takbir. Nggak ada orang sholat langsung nyungsep sujud. Nggak ada. Kalau ada yang Allahu Akbar, itu nggak sah sholatnya, Bu. Mesti diawali dengan Allahu Akbar. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, secara istilah artinya adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau kita ngaji, itu yang diambil makna secara bahasa atau makna secara istilah? Makna secara istilah. Ya, makna secara istilah. Lalu kemudian secara umum sholat itu begitu artinya, tetapi ada case-case yang khusus yang keluar dari definisi. Contohnya tadi, ada orang yang ngomong tapi tidak berbuat, tapi tetap dianggap sholat. Contohnya sholatul marbut, orang yang sholat ketika dia lagi diikat. Kan nggak bisa berbuat tuh, nggak bisa takbir, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, tapi dia tetap dianggap sholat karena sholatnya pakai isyarat. Yang kedua, ada orang yang bisa berbuat tapi nggak bisa ngucap, tapi tetap disebut sholat, yaitu sholatnya orang yang bisu. Kasalatil akhras, orang yang bisu bisa takbir nggak, Bu? Bisa takbir, Bu. Melafalkan takbir bisa nggak? Nggak bisa. Tapi dia tetap dianggap sholat.
tetap dianggap sholat. Bagus. Ini kita dari definisi dulu, ya. Yang ketiga, la af'alan wala aqwalan. Ngomong kagak bisa, sholat kagak, ngomong kagak, ngelakuin enggak. Contohnya, sholatnya orang yang bisu lagi diikat. Mohon maaf, kasolatil akhras al marbut. Dia bisu nggak bisa takbir, lagi diikat, kesian banget. Tapi tetap sah sholatnya. Kenapa penting saya uraikan? Karena berangkat dari definisi. Kalau ada yang nanya sama ibu, wajib apa itu sholat? Ibu jawab, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan ditutup pakai salam. Oh, kalau itu definisi sholat, bagaimana sholatnya orang yang bisu dan diikat? Dia kagak bisa takbir dan dia kagak bisa ngomong. Apakah dia dianggap sholat atau tidak? Ibu bisa jawab, iya, tetap sholat. Karena udah dibahas. Itu tentang definisi sholat. Yang kedua sekarang, fadlus sholat, keutamaan sholat. Salat itu adalah hiya ruknu tsani min arkanil Islam, dia rukun yang kedua. Syahadat, salat. Wa hiya umududdin, dia tiang agama. Kalau orang bangun rumah kagak ada pondasinya, rusak rumahnya. Nah, pondasi salat itu pondasi. Wa fadluha azim, ya, keutamaan salat itu sangat besar, Bu. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyatu wal ahaditsun nabawiyah, sebagaimana di Quran dan di hadis. Coba kita lihat. Yang pertama, surah Toha ayat 14. Boleh dibuka, Bu. Surah Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa aqimis salata li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ternyata ibu-ibu, itu kan bunyi ayatnya secara lengkap, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri, innani anallah. Saya ini Tuhan, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya, dan tegakkan sholat untuk ingat-ingat saya. Apa kesimpulan dari ayat ini, Bunda? Perhatikan, Masya Allah. Ayat ini singkat tapi kesimpulannya banyak banget. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Padat sekali ini maknanya. Satu, yang boleh diingat-ingat cuman Allah. Yang boleh diingat-ingat cuman Allah. Yang lain mah jangan terlalu diingat-ingat, sakit hati. Itu ulama bilang al-khalqu da wal haqqu dawa. Orang itu penyakit dan Allah itu penyembuhnya. Kita kalau ingat-ingat orang, Bu, sakit hati, Bu, sama orang, Bu. Iya, termasuk kita juga sering nyakitin orang, ya nggak, Bu? Hah? Jadi lebih enak nginget-nginget obat. Siapa obatnya? Allah. Dan cara nginget Allah yang paling bagus adalah sholat. Tuh. Allah mengatakan wa aqimis salata li zikri. Berarti salah satu tujuan sholat untuk mengingat Allah. Kalau ada orang yang sholat tapi justru kagak ingat sama Allah, berarti belum sholat. Berarti ada something wrong, ada yang salah dari sholatnya. Allahu Akbar. Daster cakep banget, saya belum check out ya. Yang kedua, Bu, keutamaan sholat, biar kita semangat sholatnya nih. Surah Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Surah Hud ayat 114. Tegakkanlah sholat, ya, baik pagi dan petang, baik pagi dan malam.
Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menambal keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, demikianlah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba perhatikan Bu, setelah Allah memerintahkan orang untuk melaksanakan sholat, lalu Allah mengatakan kebaikan dapat menambal keburukan. Berarti sholat itu diantara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang sholat itu dapat menambal, menghapus dosa-dosa dan keburukan yang kita lakukan. Jadi sejauh apapun kita sama Allah, sholat. Ustadz, saya banyak banget dosa saya Ustadz. Ntar dah, kalau saya lagi dekat sama Allah, saya sholat. Salah. Justru lagi jauh, sholat biar dekat. Jangan tunggu dekat baru sholat. Ustadz, kayaknya saya dosa saya bagaimana ya? Malu saya. Kayaknya saya kagak pantas ngadep Allah. Males saya sholat. Jangan. Itu mah pinter-pinternya setan ngebisikin Bu. Iya. Dia, ente jangan sholat. Tunggu bersih dulu, tobat lahir batin baru sholat. Jangan dengerin, itu setan. Ya, Ustadz, saya mah udah sholat, tapi ngegibah nggak bisa ditahan. Bagaimana dong Ustadz? Tetap gibah juga, sholat juga nggak apa-apa. Sampai Bu, Assalamualaikum. Sampai sholat menyadarkan ibu bahwa gibah itu kagak enak. Dan lebih enak sholat. Tuh, maksudnya begitu. Bukan saya nyuruh ibu ngegibah mulu, tersalah ngambil kesimpulan lagi. Kenapa? Karena kebaikan, kalau betul-betul dia berbuat baik, kebaikan itu akan bisa menambal keburukan. Ini gelas isinya air comberan, kita isi air putih, lambang dari sholat. Terus isi. Apa yang terjadi? Yang hitam lama-lama kuning, coklat. Lama-lama putih, bening. Sholat bisa menambal keburukan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kagak sholat. Jangan kagak sholat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi ayat, sekarang hadis. Innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan. Orang kalau sholat, ya, pintu sorga dibuka. Wa kushifa lahul hijab bainah wa baina rabbih. Dan akan dibukakan hijab antara dirinya dengan Allah. Maksudnya adalah sholat itu adalah momen kita tektokan sama Allah. Momen kita ngobrol. Tidak ada hijab. Tidak ada batas. Tidak ada satir, ngobrol, ngomong. Ya. Wastiqbalathu al-hurul 'ain ma lam yamtakhid aw yatanakha. Dan orang yang sholat itu mata bidadari demen banget sama orang yang sholat, Bu. Iya, Bu. Ya. Kalau ibu mau kagak butuh ini. Ini mau buat bapak-bapak. Iya. Bilang sama suami, "Bang, sholat, Bang." Iya. Itu dalam hadis dibilang bidadari kalau ngelihat laki-laki sholat itu matanya ya kagak bisa merem, nggak kedip ngelihat orang yang sholat. Dia demen sama orang yang sholat. Malam yamtakhid au yatanakha, selagi orang itu tidak berdahak dan tidak ingusan. Tuh mata bidadari lihatin. Ya, ini mah simbol sebenarnya yang diinginkan oleh hadis ini adalah sholat itu pekerjaan yang luar biasa. Sampai-sampai bidadari aja demen ngelihatnya. Itu maksudnya. Wa inna, dalam hadis yang lain dikatakan, wa inna fi sholati la shifa. Sholat itu obat. Tentu yang dimaksud di sini adalah obat rohani. Obat rohani. Ya. Kita lagi kesel banget sama orang, Bu. Ya, kepikiran mulu. Wudhu, Bu. Sholat sunnah. Ya.
Sholat sunnah. Tektokan sama Allah. Jangan-jangan kita sakit gara-gara kita banyak mikirin orang, bukan mikirin Allah. Jadi sholat, pikirin Allah, jadi obat. Paham gak, Bu? Halo, Assalamualaikum. Iya, begitu maksudnya. Hadis yang lain, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi, Allah menjadikan pada mataku ini kesejukan, lebih-lebih ketika aku sholat. Nah, maksudnya adalah Nabi itu kalau sedang sholat itu bungah banget. Apa bungah tuh? Bahagia banget, Bu. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Masya Allah. Lah kalau kita kebalik, habis sholat baru bahagia. Nabi di dalam sholatnya bahagia. Kata Nabi, saya demen banget kalau lagi sholat. Lagi sholat. Lah kalau kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelar juga zuhur gua. Udah keluar baru seneng. Lah Nabi lagi di dalam seneng. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqqatat anhu. Orang yang sholat itu dosanya Bu. Kalau kita lagi sholat, dosa kita dikumpulin sama malaikat, ditaruh di pundak kita. Begitu kita ruku dan sujud, dosa itu berguguran. Tasaqqatat anhu. Makanya kalau ruku sama sujud jangan buru-buru. Lamain tuh dosa lagi berguguran. Baru mau jatuh ibu udah bangkit. Iya, ada tumak ninahnya. Ya, resapin tuh. Gitu, Bu. Waqala ulama, dan para ulama berkata, inna salata afdalul ibadatil badaniyah. Salat itu adalah ibadah fisik yang paling afdol, paling bagus. Ya. Wa farduha afdal furud, dan kewajiban yang paling bagus adalah kewajiban salat. Wa nafluha afdalun nawafil, dan sunnah yang paling bagus adalah sunnah dalam salat. Ya. Sunnah-sunnahnya sholat. Kan ibadah ada banyak, Bu. Ada ibadah harta, ada ibadah fisik, ada ibadah hati, ada ibadah mulut, ada ibadah macam-macam. Nah, ibadah fisik yang paling mantep top itu sholat. Itu maksudnya. Ya. Oke, itu tentang keutamaan. Sekarang kita mulai masuk ke fikihnya. Ya. Kita bahas yang pertama, a'dzarus shalah, uzur-uzur salat. Apa yang dimaksud uzur salat itu, Bu? Hal-hal yang boleh ditinggalkan ketika salat. Oke. Yang dimaksud dalam bab ini, a'dzarus shalah adalah orang kan kalau kagak salat berdosa. Ya, Bu ya. Orang kalau kagak salat berdosa karena salat itu hukumnya Tetapi ada orang yang kagak berdosa meskipun dia ninggalin sholat. Dengan catatan, ini yang kita mau bahas. Ibu kan mau kagak berdosa kan? Ibu mau nggak, Bu? Nggak berdosa, Bu? Nggak sholat tapi nggak berdosa, mau? Syaratnya ada 4. Yang pertama, syarat ibu kalau mau kagak sholat dan kagak berdosa karena nggak sholat, boleh. Syaratnya 1, an-naum, tidur. Saya bacain dulu, ibu pahamin baru catat. Ya. Yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqt, wa amma idza nama ba'da dukhulil waqt fala yu'tabaru udhran illa idza kana min adatihi al-qiyam minan naumi qabla khurujil waqt au awsa thiqatan yuqizuhu qabla khurujil waqt. Nah, apa yang dimaksud tidur di sini? Ini harus dibahas lagi. Kalau ibu cuma catat tidur, oh berarti saya kalau tidur kagak berdosa ya meski nggak sholat. Ini kan kudu diterangin kalau kagak ngaji, Bu. Mau zuhur nih, tidur dah. Bukan itu maksudnya.
Gini maksudnya, orang yang ketiduran, ya, jangan dicatat dulu, pahamin baru catat, ya. Kalau ada orang yang ketiduran, oke, yakunu uzran idza nama qabla dukhulil waqt. Kapan orang yang tidur dan kagak sholat itu nggak berdosa? Ketika ada orang yang tidur dan tidur dia sebelum masuk waktu sholat. Contoh, saya tidur jam setengah 12, pulang dari sini, ini saya pulang ke rumah nih Bu, capek banget, macet, saya tidur deh tuh. Padahal 15 menit lagi mau lohor. Begitu saya tidur, saya bangun jam 15.17. Udah asar belum tuh? Begitu 15.16, apa 15 berapa tuh sekarang? Asar, kurang lebih dah. Taruhlah asar 15.16. Muadzin di kompleks saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget. Udah asar. Kan saya belum zuhur. Bu, paham kagak ini? Zuhur yang saya tinggalin tadi tidak membuat saya berdosa. Halo? Assalamualaikum. Jangan dicatat dulu, belum titik nih. Saya ulang. Perhatiin betul-betul. Ini kalau salah nyimpulin bahaya ini ntar nih. Saya tidur jam 11.30 tidur. Saking lelepnya saya kebangunnya jam 3:20, udah asar kan? Muadzin ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya sadar, astagfirullahalazim, saya belum zuhur ya. Nah, zuhur yang saya tinggalkan itu tidak berdosa. Kenapa? Karena tidurnya saya qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu zuhur. Ingat gak tadi ceritanya? Kan saya tidurnya setengah 12. Maka saya tidak berdosa. Misalnya kita jet lag ini dari luar kota. Waduh, mata sepet banget ya. Dan benar-benar pules. Ini ceritanya benar-benar nih. Bukan tidurnya dibuat-buat. Beda cerita, dia udah bangun jam 2. Dia tahu udah jam 2. Dia tidur lagi. Berdosa. Ini pentingnya nih. Ini ada beberapa case nih. Sama-sama tidur tapi hukumnya beda-beda. Yang pertama, dia tidur sebelum masuk waktu sholat, bangun waktu sholatnya udah habis, dan itu tidak berdosa, dan tapi dia wajib mengqadha sholatnya. Apa itu qadha sholat? Mengganti sholatnya. Paham Bu? Dan mengqadha sholatnya tidak mesti segera, tidak mesti saat itu juga, karena dia termasuk orang yang mendapatkan fitur uzur. Itu catat tidur yang pertama, tidur khilaf, ya. Bagaimana tuh catatannya tuh? Begini nyatetnya, Bu. Poin naum, tidur, strik di bawah, tidur sebelum masuk waktu sholat, gitu. Tidur sebelum masuk waktu sholat. Jangan, harus ada kata-kata tidur sebelum masuk waktu sholat, karena ukurannya sebelum masuk waktu. Udah sebelum masuk sholat dikasih 2 titik atau titik 2. Bukan main dah ya. Titik 2, tidak berdosa, koma, wajib diqadha. Wajib diqadha, sudah?
meskipun tidak harus segera. Yang kedua, orang yang bagaimana kalau dia tidurnya setelah masuk waktu sholat. Nah ini yang kedua nih, yang dicatat dulu, pahamin dulu. Kalau masuk waktu sholat, ya, kalau masuk waktu sholat, wa amma idza nama ba'da dukhulil waqt fala yu'tabaru udhran. Ada orang udah tahu jam 1, udah zuhur belum tuh? Malah dia tidur. Udah tahu udah zuhur, kan bisa sholat. Tapi dia tidur. Setelah tidur dia bangun ngelewatin waktu asar. Bu, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Tidurnya setelah masuk waktu sholat. Tuh, sama-sama tidur, tapi beda hukum. Dia berdosa, ya, dia berdosa dan wajib mengqadha sholatnya sesegera mungkin. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Kalau yang tadi tidak berdosa, wajib diqadha meskipun tidak harus segera. Tidak harus segera tuh begini, ibu bangun, ya, ada tamu datang, ibu boleh layanin tamu dulu. Iya. Kalau yang pertama, ya, begitu tamu datang maghrib baru pulang tamu, baru ibu punya waktu kan, ya kan, baru ibu kodok tuh sholat zuhur, boleh, karena ibu waktu meninggalkannya dalam keadaan uzur, ibu tidur sebelum masuk waktu sholat, itu maksudnya. Tapi kalau di poin yang kedua ini, meski ada tamu pun, ya, ibu mesti wajib kodok dulu itu sholat zuhur segera, karena seolah-olah ibu sengaja tidurnya, udah tahu masuk waktu zuhur tidur, paham? Dan berdosa. Apa yang ingin dikatakan dari yang kedua ini, Bu? Tidur itu bisa berdosa. Tidur bisa berdosa kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat. Jadi ibu jangan tidur setelah masuk waktu sholat, itu maksudnya. Sholat dulu baru tidur. Karena kalau ibu tidur dulu, bukan cuma bablas, sepanjang ibu tidur berdosa. Kecuali, ada pengecualian. Iya, itu fikih memang. Kecuali yang si tidur ini, orang yang tidur ini emang dia punya kebiasaan, kalau dia sholat isya katakanlah, dia nyetel alarm jam 2 bangun sekalian tahajud, dan selalu begitu adatnya, tradisinya, dan pasti kebangun. Meskipun dia tidur setelah masuk waktu isya, tidurnya tidak berdosa, karena secara adat, secara tradisi, dia mesti bangun jam 2 melakukan isya, berarti kan masih waktu isya, belum masuk subuh, maka dia tidak berdosa. Nah, yang ketiga itu tentang kewajiban orang yang enggak tidur terhadap orang yang tidur. Laki ibu tidur, maka hukumnya dibagi dua. Pertama, kalau dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat, begitu mau azan sunnah dibangunkan agar dia bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Dua, kalau suami ibu tidur, dia tidur sebelum masuk waktu sholat, kan cakep tuh. Maka sebelum keluar waktu zuhur, artinya sebelum masuk asar, ibu sunnah membangunkan. Bang, bangun. Itu sunnah. Tetapi kalau dia tidurnya udah masuk waktu zuhur, dia tidur jam 1, ya, udah 10 menit lagi mau asar, maka hukumnya bukan sunnah lagi, wajib. Kalau ibu nggak bangunin, ibu yang berdosa. Kecuali udah dibangunin nggak bangun-bangun. Paham, Bu? Kelas. Kalau udah paham, kita lanjut ke poin yang kedua. Tadi kan tidur.
Yang kedua ada yang lain nih, Bu. Yang kedua, Bu, nisyan, lupa. Orang yang lupa, dia kagak berdosa kalau dia kagak sholat. Ibu puasa, ya ibu lupa, ibu makan risol atu, ya udah masuk, inget, batal nggak Bu? Bagus. Contoh yang lain, ada tamu datang ke rumah ibu, ya tamu ini datang ke rumah ibu, ibu udah ngomong sholat dah saya dah, udah ibu udah niat mau sholat, begitu ibu mau sholat siap-siap ngambil wudhu, assalamualaikum, ada yang datang, ya akhirnya ibu layanin, ngobrol ngalor ngidul, macam-macam diobrolin, sampai waktu asar zuhur ibu belum sholat, ibu benar-benar lupa, bukan dilupa-lupain, lupa gara-gara ngelayanin tamu. Nah, itu berdosa nggak? Ibu ninggalin sholatnya berdosa nggak itu maksudnya? Hah, Bu? Hukumnya dibagi dua. Satu, nggak berdosa kalau yang dia kerjain bukan perkara yang haram dan yang makruh. Contohnya emang dia ngelayanin tamu, ya, kudu dibuatin tehnya, diajak bicara, dan dia lupa. Dan lupa yang terjadi adalah ketika dia melakukan perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah, artinya perkara yang dibolehkanlah dalam agama. Apalagi melayani tamu bukan hanya mubah, wajib, ya. Yang kedua, hukumnya haram jika lupa yang terjadi karena dia melakukan perbuatan yang makruh dan yang haram. Contohnya, ya, contohnya apa Bu? Ya, lagi ngegosip sama tetangga. Wah, lagi kalau nonton bola masih mending dah. Ya, ini lagi ngegosip sama tetangga, udah jelas haram tuh gosip Bu. Ya, saking gosipnya itu khusyuk banget sampai lupa waktu zuhur. Coba tuh, dia ngosip 3,5 jam tuh, dari muqaddimah sampai penutup. Lupa. Maka sepanjang waktu lupa dari jam 12 sampai jam 3 isinya dosa. Itu beda tuh, dosa gosip argonya beda, dosa ninggalin sholat argonya beda. Itu dua dia kena dosanya. Yang ketiga, al-jam'u bainas sholatain, sholat jamak. Maksudnya gimana? Taqdimu sholati an waqtiha aw ta'khiruha anhu wa dzalika lil jam'i bainaha wa baina salatin ukhra bisabab safar awil marad awil matar. Orang yang menjamak sholat itu kan berarti dia sedang melakukan sholat tidak di waktunya, tetapi tidak berdosa, karena orang yang boleh menjamak sholat itu punya uzur syar'i, punya alasan-alasan yang dibenarkan agama. Contohnya safar, dia bepergian melebihi 81 km, atau marad, sakit, atau mator, hujan turun. Ya, ini tidak usah terlalu dicatat karena nanti ada bahasan khususnya tentang bab sholat jamak. Ini secara umum aja, ibu cukup catat jamak sholat itu. Yang keempat, udah Bu? Bu, al-ikrah, dipaksa. Ibu kerja di satu perusahaan ibu bengis banget, ya. Ibu punya pimpinan jahat, padahal sholat itu hak kita sebagai umat Islam, karena dia sebagai bos kita ini sekuler, kagak ada agamanya, mungkin dia ateis.
Dia paling benci ngelihat karyawannya sholat, nggak ngebolehin sholat. Maka bagaimana itu orang yang kayak begini itu, apakah dia berdosa apa kagak? Yang dimaksud dipaksa itu adalah dia kagak sholat, dia kagak sholat karena kondisi yang membuat dia nggak bisa sholat. Kondisi yang dia buat. Nah, dia nggak berdosa kalau ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Iya. 1, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallub. Si bosnya ini mengancam. Iya, dan dia bisa mengancam, kalau kamu tetap sholat, saya akan keluarkan kamu dan cari orang lain yang kerja. Ya, itu 1. Ada ancaman. Ya, ada ancaman yang berefek kepada orang yang sholat. Yang kedua, ajzul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighatsatin. Jadi yang pertama tadi adalah ada ancaman dari pihak si pemaksa. Yang kedua, tidak ada kekuatan untuk menolak dari pihak yang dipaksa. Artinya si karyawannya begitu dipaksa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia paham, dia butuh kerjaan, dia butuh duit, dia butuh cari nafkah buat bini dan lain-lain. 2. Ya. Yang ketiga, zannul mukrah annahu inimtana'a fa'alal mukrih ma khawwafahu bih. Orang yang dipaksa punya dugaan kuat kalau dia tetap melakukan sholat, dia akan betul-betul ditindak. Dia punya dugaan kuat. Jadi catatan yang ketiga, dia punya dugaan kuat. Jadi bukan sekedar ancaman, dugaan kuat bahwa ancaman itu betul-betul direalisasikan. Yang terakhir, an la takuna hunaka qarinatu ikhtiyar. Orang yang dipaksa memang betul-betul dipaksa, bukan karena faktor malas. Kenapa kamu gak sholat Jumat? Kantor saya kagak ngebolehin Ustadz. Padahal emang dia malas. Pimpinannya mah boleh. Nah, tetapi kalau kenapa kamu gak sholat? Ya Allah Ustadz, susah banget kantor saya Ustadz, gak bisa mau sholat Jumat. Ngapa emang? Kita diancam. Ya, kita gak punya kekuatan mau nolak. Dan udah ada buktinya belum? Udah Ustadz, dulu udah ada yang coba sholat Jumat dikeluarin. Oke, jangan sholat Jumat. Nanti cari waktu gitu kamu pulang, kalau bisa sholat zuhur di kantor, sholat zuhur. Atau kalau memang sholat zuhur juga kagak boleh di sono, ntar pulang kodok sholat zuhur, kamu nggak berdosa. Itu maksudnya, Bu. Paham sampai di sini? 4 syarat ini paham nggak? Paham. Karena barangkali ibu punya anak-anak kerja di kantor yang agak unik. Tapi mudah-mudahanlah anak-anak kita kerja di kantor yang benar. Sekarang bab syurut wujubis shalah. Ya. Paling nggak kita selesaikan sampai sini. Bab syurut wujubis shalah. Syarat wajib sholat. 1, ya, ini catatannya nih Bu, dia mesti, syarat orang yang wajib sholat itu ada 6. Ada berapa Bu? 1, syarat yang pertama Islam. Ada orang non muslim tapi soleh banget, semua agama pengen dia pelajari, ya, sinkritisme, dia mencampur adukkan agama, ya, dia ke gereja, dia ke vihara, dia ke masjid. Kira-kira Bu, sholatnya sah nggak Bu? Kenapa? Nah, bagus, itu cara belajar tuh begitu, ya. Cari contohnya. Jadi biar kata dia soleh, sholat tetap kagak sah kalau dia kagak Islam. Karena syarat orang baru boleh sholat kalau dia Islam.
Berarti kalau ada orang Islam yang kagak sholat, dia berdosa nggak? Dosa besar apa dosa kecil? Bagus. Dan kalau dia tidak sholat, bagaimana itu, Bu? Kalau kafirnya kafir asli, pakai shot, asli, artinya sejak lahir memang dia orang kafir, maka sepanjang usia dia tidak sholat, bukan gak berdosa, tidak wajib mengkodo. Karena kalau dia kafir asli. Kalau kafirnya kafir murtad, tadinya muslim, Islam, lalu kemudian habis umroh dia kafir, kan ada yang begitu tuh. Habis umroh bukan makin jejak makin goyang. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada, Bu. Mana artis lagi? Katanya, saya tidak menemukan Tuhan di Mekah. Nah, kalau dia, Bu, kalau dia murtad, tadinya lalu kemudian dia berbelok, namanya maka sepanjang usia murtadnya, perhatikan, penting nih, sepanjang usia murtadnya, dia wajib mengqadha. Kalau dia masuk Islam nanti, maksudnya, dia masuk Islam, dia mesti hitung usia murtadnya dan dia qadha. Dia murtad setahun. Begitu setahun diceraiin sama suaminya, ya akhirnya dia sadar, balik lagi dah ke Islam, ya. Nah, setahun dia murtad dikali 5 waktu dikali 365 hari, berapa itu? Banyak itu. Dan bukan cuman sholatnya yang dikodok, puasanya juga dikodok. Dan bukan cuman puasanya, kalau ketika dalam setahun itu dia punya banyak uang dan cukup untuk haji, maka hajinya wajib diqadha. Zakatnya wajib diqadha. Ribet. Kalau mau murtad prosedurnya, Bu. Ada yang mau daftar? Kita nggak usah bicara niat dulu, bicara hukum dulu udah gempor. Ternyata mau murtad susah. Nanti kudu diqadha. Ya itulah hidayah. Iya, main film kan lakon. Ya, Bu, udah, Bu? Paham sampai sini? Yang kedua, siapa orang yang wajib sholat itu? Syarat yang kedua, bulugh. Bulugh artinya bukan buluk. Bulugh artinya udah balik, udah dewasa. Bagus, bener, udah dewasa. Dalam Islam itu, Bu, orang itu diukur satu sobi, anak-anak. Yang kedua, mumayyiz, berakal tapi belum dewasa, akalnya udah tumbuh. Kalau diajak ngobrol udah bisa tektokan, diajak milih mana mau api atau air, dia udah bisa tahu mana yang nyakitin mana yang enggak. Itu namanya mumayyiz atau tamyiz. Yang ketiga baru bulugh. Jadi sobi, mumayyiz, bulugh. Bocah, bayi maksudnya. Lalu kemudian mumayyiz itu belum dewasa tapi akalnya udah tumbuh. Jadi anak menjelang dewasa. Bahasa kita mungkin remaja. Cuman kalau di kita remaja itu udah balik. Ya. Nah, kalau dalam ini kita dalam fikih tidak. Cuman ada 3. Sobi, anak-anak, mumayyiz, remaja, baligh, dewasa. Ya, 9, 10 udah bisa diajak tektokan. Tapi kadang-kadang ada juga yang 10 udah balik, Bu. Tergantung. Nanti kita bahas apa definisi baligh. Makanya begitu dalam Islam, begitu orang udah balik, dia boleh nikah. 10 tahun, haid, boleh nikah, Bu. Tapi
Permasalahannya bukan sekedar boleh dan tidak boleh, layak atau tidak layak. Nah, ciri-ciri baligh itu, Bu, orang disebut baligh itu ya ukurannya ada 3. Usianya sudah mencapai 15 tahun secara pasti atau tahdidiyah. Catat tahdidiyah. Tahdid itu artinya pasti. Yang kedua, yang pertama tadi apa, Bu? Koma lagi, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, udah, Bu? Mimpi basah atau ihtilam. Ihtilam artinya mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, berarti perempuan bisa mimpi basah menurut definisi yang ini. Ya. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, Bu, yang kedua tadi, kurang lebih minimal usia 9 tahun gitu, catat. Kurang lebih minimal usia 9 tahun. Atau takribiyah, bahasa Arabnya takribiyah. Takribiyah itu artinya kurang lebih. Takribiyah artinya kurang lebih. Yang ketiga, Bu, Bu, yang ketiga, mengalami haid minimal usia kurang lebih 9 tahun. Mengalami haid minimal usia kurang lebih 9 tahun. Sekarang saya jelaskan. Kalau ibu punya anak perempuan, ya Bu ya, keluar darah, darah yang keluar dari rahimnya ini berarti anak ini udah haid belum, Bu? Jangan buru-buru. Kembali ke kaidah, lihat dulu usianya berapa tahun. Ternyata 7 tahun, berarti bukan darah haid. Lihat catatan tadi nomor 3, keluar darah haid minimal kurang lebih 9 tahun menurut hitungan Qamariyah. Qamariyah artinya Qamariyah artinya kalender Islam. Sejak dia ngebrojol sampai dia keluar darah, itu ada 9 tahun enggak? Nah, kalau ada 9 tahun kurang lebih, apa definisi kurang lebih itu? 16 hari lagi mau 9 tahun. Paham? Paham enggak? Berarti usia anak ibu berapa tuh? 9 tahun kurang 16 hari. Keluar darah, dia sudah disebut haid. Tapi ternyata 17 hari, 9 tahun kurang 17 hari keluar darah, haid bukan? Bukan, karena masih kurang lebih 17 hari. Masalahnya kan tidak semua kita mencatat baik kita ngebrojol bulan Qamariyahnya. Bukan bulan Masehi. Ya, bukan apa namanya? Bukan kalender Masehi, tapi kalender Hijriyah. Jadi minimal cewek haid itu 9 tahun, kurang lebih takribiyah. Kalau kurang dari 9 tahun kurang 17 hari, maka dia bukan haid. Jadi jangan buru-buru bilang haid, belum tentu. Ya. Yang kedua, mimpi basah. Ya. Dia mimpi basah bocah umur 7 tahun. Ibu lihat basah. Nah, ini pentingnya catatan. Ibu bisa jawab sendiri kan? Bedanya pertama lihat umurnya, Bu. Udah 9 tahun takribiyah belum? Kurang lebih. Udah. Yang kedua, cek yang keluar apaan. Kalau ada ciri-ciri sperma, berarti dia sudah balik.
Mungkin anak itu sehat sekali, ya, akhirnya haid spermanya lebih cepat keluar dari anak-anak seusianya. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau dia kagak pernah keluar haid? Ada loh yang begitu. Dan kagak pernah mimpi basah. Mimpi basah nggak pernah, keluar haid nggak pernah. Bagaimana? Lihat catatan nomor 1. Kalau dia sudah sempurna 15 tahun, sempurna, bukan kurang lebih, sempurna secara pasti. Ada kata-kata nggak di situ secara pasti? Hah? Kalau sudah sempurna secara pasti menurut hitungan Komariah, maka meskipun dia tidak haid dan tidak mimpi basah, dia sudah dianggap balik. Contohnya ibu-ibu nih. Misal di sini ada yang kagak pernah haid dan belum pernah mimpi basah. Ada pertanyaan, apakah ibu sudah balik? Lah bukan balik lagi. Bolak balik. Ya Bu, paham nggak sampai sini Bu? Nah, ini emang kudu pelan-pelan nih Bu. Pelan-pelan. Gini caranya, maksudnya Anda itu ngaji, targetkan Anda bisa ngajarin orang. Gini, Anda itu ngaji, targetkan Anda bisa memahamkan orang, baru itu paham. Kalau masih paham gak Bu? Paham. Begitu disuruh, coba kasih tahu ke orang. Apa ya? Itu berarti belum paham. Paham adalah ketika Anda bisa memahamkan orang lain di luar Anda. Itu baru namanya. Yang ketiga Bu, dikit lagi dah. Haid. Yang ketiga, saya keder ini. Yang ketiga, berakal. Berarti orang gila, fala tajibu alal majnun. Orang gila tidak wajib sholat. Wassabi ghairil mumayyiz. Dan anak-anak juga tidak wajib sholat. Hanya wajib ditarbiyah, dididik. Kalau dia usia 7 tahun, ya mesti diangin-anginin. Mau ikut abi nggak ke masjid? Mau ikut uma nggak? Mau ikut ibu nggak ke masjid? Nggak usah disuruh sholat, nggak usah. Paling nggak dia ngeliat emaknya sholat di rumah. Itu tarbiyah namanya. Ya. Nah nanti tadarruj, bertahap. Kalau udah masuk 10 tahun, akalnya udah tumbuh meskipun belum balik, katakanlah, maka kalau dia tetap belum sholat, mesti ada tindakan yang lebih yang lebih tegas, ya. Memukul, bukan memukul dengan fisik, ya. Tidak mesti pukulan itu dengan fisik, memukul dengan nalar. Coba kamu lihat teman kamu aja udah pinter sholat, masa kamu belum? Menyindir, memukul dengan verbal, tetapi untuk mentarbiyah, ya, menumbuhkan kesadaran dia supaya sholat. Paham Bu? Paham. Yang keempat, at-thaharah anil haidi wan nifas. Orang yang wajib sholat itu adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Yang kelima Bu, bulughud dakwah. Sampainya informasi tentang sholat atau sampainya informasi tentang Islam. Bulughud dakwah, ya. Sampainya informasi tentang Islam. Artinya, fa idza lam tablughud da'watu fala yajibu 'alaihi al-qada' 'inda ar-ramli khilafan li Bani Qasim. Jadi kalau ada orang tinggal katakanlah di Badui, terpencil, Baduinya Badui dalam, informasi belum masuk. Ya. Bagaimana itu Bu? Dia sama sekali kagak tahu ada namanya Islam, enggak tahu. Bagaimana tuh? Dia nggak wajib sholat Bu. Bagaimana mau sholat? Bulughud dakwah, dakwah nggak nyampe. Maka tugas kita pelan-pelan berdakwah, pelan. Masukin dulu ke Badui luar. Dari Badui luar mungkin ada komunikasi ke Badui dalam dan seterusnya. Dengan cara yang rahmatan lil alamin. Ya. Yang terakhir, salamatul hawas. Panca indranya sehat. Yang dimaksud panca indera di sini adalah
fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu, yaitu kalau ada orang yang buta dan tuli maka dia nggak wajib sholat. Nih ada dua panca indera yang sangat penting, mata, telinga. Kalau salah satunya hidup masih wajib sholat. Contohnya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum, tunanetra tapi telinganya nyala, maka wajib sholat. Ya. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum itu, Bu, dia salah seorang muadzin di zaman Nabi. Ya, Masya Allah. Dia tunanetra tapi dia yang tukang manggilin orang buat sholat. Ya. Kenapa? Karena yang sakit matanya tetapi telinganya bisa. Atau ada orang yang telinganya kagak denger, matanya ngeliat, dia tetap wajib sholat. Karena dia tahu kapan orang ke masjid, kapan orang ruku, kapan orang takbir, kapan orang rame mau nunain sholat, tahu. Bagaimana kalau dua-duanya kagak nyala? Ngeliat nggak bisa, ngedenger kagak bisa, udah bisa hidup aja syukur. Kagak usah diberatin lagi pakai sholat. Itu mah dia ada sorganya sendiri itu. Ada, Bu, yang begitu, Bu, ya? Hah? Dengar enggak, mau lihat enggak? Masya Allah. Udah itu, Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kajian fikih berikutnya bulan depan, syarat sah sholat. Kita udah tahu nih, berarti yang wajib sholat siapa aja, Bu? Ketika dia muslim, dia balik, dia berakal, dia suci dari haid dan najis, informasi sampai, dan dia kagak tuli dan buta dalam waktu bersamaan. Sekarang, Bu, Ibu bisa dengar nggak? Bisa ngelihat? Tahu sholat wajib? Akal udah tumbuh? Udah balik? Islam kagak? Haid nggak nih? Nah, kalau haid nggak wajib. Ini sekarang suci nggak? Wajib sholat. Itu maksudnya. Kagak ada alasan kagak sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut nanti bulan depan, masih bab sholat, bab syurut sihhatis sholat, syarat sah sholat. Pelan-pelan nih, Bu, nih. Bu, ini kan dikit-dikit ngisi nih, Bu, nih. Banyak O-nya nih. Ya, pelan-pelan. Yang penting semangat. Ngaji kudu semangat. Ya. Saya aja semangat nih ngisinya nih. Gitu aja, Bu, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pakai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.